Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di section Quick Knowledge, di mana kita akan membahas secara singkat, padat, namun efektif mengenai topik-topik yang menarik dan penting. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah Scaling Tendency Calculation dengan menggunakan Steve Davis Method. Langsung saja kita bahas ya. Nah, kita awali dengan Water Quality Analysis. Water Quality Analysis atau spesifiknya misalnya adalah Scaling Tendency Calculation, itu sangatlah penting teman-teman untuk setiap operation yang menginvolve atau melibatkan water yang memiliki ion. Nah, di bidang oil and gas industry, water quality analysis ini atau scaling tendency calculation secara spesifik itu sangat relevan untuk operation-operation yang melibatkan water flood, water injection, water production, which is semua operation pasti akan menginvolve atau melibatkan water production ya teman-teman, dan juga well stimulation, dan setiap surface facility. Oke, jadi di setiap topik-topik atau area-area ini, water quality analysis itu sangat penting dan akan selalu digunakan. Dari water quality analysis, kita langsung membahas mengenai ionic strength. Ionic strength dari suatu larutan adalah suatu ukuran atau kadar konsentrasi dari ion yang berada di dalam suatu larutan. Jadi, measure of concentration dari ion-ion yang berada di dalam suatu larutan. Nah, ionic strength ini satuannya mol per liter dan dapat kita hitung dengan formula seperti ini. Jadi I atau ionic strength adalah setengah dikali penjumlahan CI dikali ZI kuadrat dari semua ion yang terkandung dalam larutan. CI ini adalah konsentrasi dari spesies I atau konsentrasi dari ion I, misalnya Na+, Ca2+, dan lain sebagainya. Sementara Zi adalah muatan atau charge dari spesies tersebut. Oke teman-teman, jadi ini adalah rumus yang sangat penting untuk menentukan ionic strength. Nah, kita juga dapat merepresentasikannya dalam milli equivalent concentration atau MEQ dengan formula seperti ini. Jadi MEQ adalah C atau concentration miligram per liter dibagi molecular mass miligram per milimol dikali valensi dari ion tersebut. Nah, setelah kita menentukan ionic strength, kita kemudian membahas metode Steve Davis untuk penentuan scaling tendency atau scaling index. Steve Davis Saturation Index atau SDSI itu digunakan untuk memprediksi kecenderungan atau tendensi terbentuknya scale kalsium karbonat atau CaCO3. Metode Steve Davis ini cocok kita gunakan apabila kita menganalisis water yang mengandung total dissolved solids minimal 10.000 mg per liter atau 10.000 ppm. Nah, langsung saja kita membahas prosedur perhitungan Steve Davis Scaling Index ini ya teman-teman. Pertama, kita menentukan nilai K dengan menggunakan equation hasil curve fitting atau hasil regresi dari ASTM standar 4582. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas equation-nya, kita perlu tahu dulu bahwa Steve Davis method ini berawal dari metode grafik. Tapi dari metode grafik tersebut bisa kita ubah menjadi metode equation dengan melakukan sebuah curve fitting atau sebuah regresi. Oke, teman-teman, jadi dari grafik kita lakukan curve fitting atau kita melakukan regresi, kita bisa mendapatkan persamaan matematikanya. Dan persamaan matematika ini yang sepertinya cenderungnya itu lebih mudah dan lebih enak untuk kita gunakan dibandingkan ketika kita harus melihat grafik. Nah, oke teman-teman, jika ionic strength kita di bawah 1,2, maka kita bisa mendapatkan nilai K dengan equation seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk menentukan nilai K, kita membutuhkan parameter I atau ionic strength yang kita hitung sebelumnya dan juga temperatur. Sementara jika I kita atau ionic strength kita lebih besar dari 1,2, kita menggunakan formula yang ini. Nah, sekali lagi, teman-teman bisa mendapatkan nilai K dengan melihat grafik Steve Davis, tapi teman-teman juga bisa menggunakan formula ini supaya lebih memudahkan perhitungan. Jadi terserah teman-teman bisa menggunakan metode equation atau teman-teman juga bisa menggunakan metode grafik. Nah, setelah kita mendapatkan nilai K, kemudian kita tentukan saturation pH atau pH saturasinya. Oke, teman-teman, formulanya cukup mudah.
pH saturasi adalah PCA plus P-alk plus nilai K yang tadi sudah kita hitung. PCA ini untuk merepresentasikan konsentrasi dari ion Ca2+, sementara P-alk ini untuk merepresentasikan alkalinitas dari larutan yang kita miliki. Nah, setelah kita mendapatkan nilai pH sat, kita dapat langsung menentukan SDSI atau Steve Davis Scaling Index dengan formula ini. Jadi pH larutan dikurang pH saturasinya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan formula ini secara langsung. Jadi Steve Davis Scaling Index adalah pH dari larutan dikurang PCA dikurang P-alk dikurang K. Nah, jika angka SDSI yang kita hitung itu menunjukkan nilai yang positif, itu berarti larutan kita memiliki tendensi atau kecenderungan untuk membentuk scale kalsium karbonat. Dan sebaliknya, jika SDSI kita bernilai negatif, itu menandakan bahwa larutan yang kita miliki aman atau tidak cenderung membentuk scale kalsium karbonat. Oke teman-teman, semoga penjelasan kali ini cukup jelas. Di video berikutnya kita akan mencoba untuk menentukan Steve Davis Scaling Index ini dengan perhitungan. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu lagi.